Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Alright, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Yo. Uncle John di sini, masih ada, kita tanya-tanya lagi. Nah, tadi sempat terputus. Yang pengen gue tanyain adalah, menurut gue tuh setiap orang, apalagi kalau misalnya mau di profesional atau mungkin hobi, kadang juga kalau misalnya mau foto-foto, pasti itu ada, dia punya, genrenya kali ya, gitu. Kalau gue, tipe yang suka foto-foto yang gak ekstrim, tapi yang ada model ya, bukan yang kayak keliling-keliling gitu. Karena gue, mohon maaf, gue tipe-tipe yang model rada susah ya, mau ngajak ngobrol orang-orang tidak dikenal gitu, terus kayak harus kayak, halo Pak, gila, gini. Aduh, susah. Nggak gila juga dong. Oh iya bener juga. Cuma saya gue openingnya gitu. Apa ya, gimana ya, gue bingung bahasa basinya gitu loh. Beda kalau kayak gini ya, kalau kayak gini mah beda. Cuma kalau bahasa basi sama orang gue potret gitu kan, minta izin, nah gue bingung tuh. Nah, kalau dari Kak John sendiri, kalau misalnya kita lihat di Instagram kan banyak orang tua. Nah ini mungkin ada alasannya nggak di belakang kenapa ngincer yang entah vintage atau apa gitu kan? Jadi ini sebenarnya cuma masalah selera aja ya. Ya selera maksudnya itu, betul. Setiap orang pasti suka ada seleranya masing-masing. Contoh kecilnya makanan. Ada yang suka pedas. Ada yang suka kalau makan nasi harus kering. Ya, ada yang harus bubur diaduk, disiram. Bubur diaduk kayak gitu-gitu kan. Nah, macam-macam. Jadi ini karena entah kenapa gue suka kalau objeknya itu orang tua. Mungkin karena kalau mereka jalan lebih lambat ya, jadi lebih gampang foto. Bener, tapi iya juga sih. Iya gitu. Dan juga orang-orang tua lebih santai aja. Kadang mereka cuek, nggak peduli. Kalau beli foto mereka diem aja. Kayak terus pakaiannya juga ya udah, maksudnya lebih santai aja. Udah nggak kayak ini mau buat apa, ini buat, udah mereka cuek aja. Kayak menikmati sendirian sore-sore lagi di pinggir jalan kan, karena orang tua suka ini ya, kalau lagi sore-sore di jendela ataupun di depan rumah ataupun di mana, udah ngeliatin jalanan aja, bengong, ngeliatin orang lewat. Nah itu kesukaan aja, gue juga nggak bisa menjelaskan kenapa, cuma menurut gue mereka menarik di mata gue gitu. Nah awalnya gue tertarik foto-foto adalah gue ingin men-share apa yang gue suka, tempat-tempat yang gue suka, orang-orang yang gue suka. Sebenarnya sesimpel itu aja gitu. Jadi emang kebanyakan kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka, hasilnya juga lebih menyenangkan ya. Maksudnya prosesnya menyenangkan, hasilnya juga akan lebih baik gitu. Dibandingkan kita melakukan apa yang orang lain suka. Oh ini lagi ngetrennya kayak gini nih, foto-foto naik sepeda. Ya udah kita foto aja naik sepeda biar likes-nya banyak atau apa. Ya nanti pasti juga hasilnya maksa ya kalau kayak gitu ya. Ini lagi trennya musiknya yang kayak gini nih, ya udah gue bikin musik kayak gini biar orang lain suka, padahal kita nggak suka. Seperti kayak gitu. Jadi cuma sesimpel gue melakukan apa yang gue suka. Jadi gue melakukan apa yang gue suka gitu. Kalau misalnya gue suka berenang, ya udah gue share foto-foto berenang ataupun apa gitu. Oke. Nah ini ngomongin mengenai kesukaan ya dan selera ya. Kalau mau ditarik ada benang merahnya nggak tuh dari Uncle John nih? Kalau antara musik sama motret, kayak mungkin ada kayak kesukaan, ada intisari yang bakal nulis lagu gitu ya, bisa ditemuin, bener, dari nulis lagu dan maksudnya bahasa yang dikeluarkan. Foto gitu maksudnya. Bisa aja ya, karena juga awal-awalnya foto dulu, zaman dulu kan belum ada smartphone ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang lihat Dena atau peta, terus kita nggak sempat nyatet, kita foto aja, pakai kamera, terus nanti tinggal lihat, oh ini jalannya lewat sini, kayak mempermudah kehidupan kita. Kan sekarang juga gitu kan, kalau udah ada smartphone, oh lihat Dena, screenshot aja di Dena di mana, atau enggak lewat. Kalau misalnya catatan hasil meeting di papan tulis, wah susah nih, malas nyatetnya, foto aja. Jadi untuk mempermudah, awalnya foto itu ya pokoknya untuk mempermudah supaya kita nggak harus menghafal atau mempersingkat waktu gitu dalam mencatat. Nanti habis itu baru kita rapiin catatannya gimana.
Terus tadi pertanyaan apa ya? Gue lupa. Iya. Kalau misalnya dari Uncle Nah. John, kalau misalnya dalam bermusik sama motret, ini ada benang merahnya. Hubungannya. Kayak misalnya kan kalau Benang merahnya banyak ya, karena awal mulanya gue suka foto itu tahun 2008. Kalau kita tarik balik 2008 ketika ya sebenarnya. Ketika Wise Shoes waktu itu berkesempatan main di festival South by Southwest di Austin. Terus kita tour kecil lah di Amerika. Nah, waktu itu nggak ada, kan kayaknya ini mungkin sepertinya cahayanya bagus dong pasti kalau di sana ya, memang karena mataharinya ternyata emang bagus langitnya di situ. Bayangan kita nggak akan pendek, situ selalu bayangannya panjang. Di situ mataharinya selalu di samping. Mau jam 12, mau jam 10 atau mau jam 8 selalu matahari di samping gitu. Langitnya selalu bagus, biru gitu. Nah, kan sayang banget kalau nggak bawa kamera. Akhirnya gue minjem kamera, bener-bener kamera SLR, tapi masih digital. Itu pun gue belum bisa motret gitu. Karena sayang banget nih momennya. Jadi ya udah, awal mulanya itu kayak sepertinya banyak hal-hal momen yang bagus-bagus tapi nggak sempat diabadikan. Jadi gue berinisiatif sendiri kayak mengabadikan hal-hal yang terjadi di band itu, entah itu backstage, persiapan, apapun. Pokoknya hal-hal yang nggak dilihat orang selama di panggung gitu. Kalau itu kan sepertinya lebih menarik ya daripada hal yang di panggung. Semua orang bisa memotret hal yang di panggung. Semua orang berkesempatan sama. Tapi untuk memotret hal-hal yang di luar panggung, entah itu lagi make up, lagi makan, lagi bercanda, lagi tidur. Nah itu kan semua orang nggak punya akses untuk hal itu. Tapi karena gue di dalam band ya gue punya akses untuk semua itu gitu. Dan menurut gue itu bisa di-share nantinya gitu. Oke, itu ya. Jadi awalnya pengen ngasih tunjuk ya kegiatan-kegiatan behind the stage gitu ya. Kalau behind the scene dokumentasi aja sebenarnya. Jadi fungsi foto dan musik ya untuk mendokumentasikan juga. Selain itu mungkin bisa video dan foto, mungkin ya menjelaskan lewat foto aja. Karena kan momen tidak bisa diulang lagi gitu. Kalau kita ceritain, setiap orang punya gambaran berbeda. Tapi kalau kita foto ataupun kita videoin, udah, ternyata warna merahnya warna merah segini, ruangannya kita ceritain, waktu itu ruangannya bagus, dibilangnya green room, tapi nggak ada warna hijaunya gitu. Misalkan kayak gitu, kita bisa menunjukkan dokumentasinya. Nah ini, ya dari tadi kita ngomongin ke arah analog nih, mungkin kita geser sedikit ke arah permusikannya nih. Rido udah gatel nih soalnya pengen bahas mulu ya. Tadi pas break kan kita bahas dikit-dikit tentang gimana kabarnya White Shoes sekarang di masa pandemi ini juga gitu. Terus bukan ke depan sih, untuk beberapa orang yang mungkin nggak tahu perkembangan White Shoes sekarang tuh seperti apa sih, Uncle John? Oke, jadi White Shoes and the Couples Company baru saja merilis album ya, full album. Judul albumnya 2020, itu dirilis akhir Desember. Sekitar akhir Desember 2020 gitu. Tapi meskipun begitu, orang-orang yang sudah memesan albumnya baru bisa mendapatkannya di bulan Januari gitu. 2021. Jadi albumnya dirilis adalah album CD istimewa, limited, hanya dicetak 2020 eksemplar saja, buku foto. Oke. Setelah itu sampai sekarang sepertinya kita lagi fokus untuk bikin lagi album 2020 versi CD reguler. Lebih murah karena yang itu buku foto 60 halaman hardcover dijual seharga 200.000. Jadi untuk nanti kita lagi mendesain dan bentar lagi mencetak yang versi reguler, lebih ekonomis. Setelah itu kita produksi piringan hitam. Ini menarik gitu. Dan di sela-sela itu kita promo, entah itu ke radio-radio ataupun main streaming online dan hadir di acara-acara YouTube ya, main kayak gitu. Mantap, itu dia. Ini gue nungguin banget sih kalau misalnya memang ada acara-acara White Shoes gitu ya. Nah, kalau ngomongin mengenai White Shoes sendiri nih, ini kan White Shoes sudah dari 90-an kan ya, Uncle John? Oh enggak, White Shoes itu 2005 album pertama. Jadi White Shoes itu mungkin dari tahun 2002 terbentuknya, tapi 2005 itu album pertama. Oke. Nah,
ini kan berarti tentu di zaman-zaman segitu masih ya nggak ada digital lah ya gitu kan. Nah ini kan masih mainnya di CD dan di piringan hitam. Nah ini gue selalu bertanya dengan musisi-musisi yang dari awal 2000-an atau 90-an gitu kan, kalau ngobrol-ngobrol gitu kan, maksudnya esensi sekarang untuk bukan esensi, bilangnya gimana ya, kayak digital ini Efektif, maksudnya ya? Bagaimana di tempat mereka, dan apalagi dengan kenapa digital. masih ada yang masih mau iya kayak tadi dibilang di era digital ini masih efektif masih ngejualin si CD dan piringan hitam ini, itu memang apa membantu memang untuk penjualan atau memang lebih kayak ya jatuhnya kayak grail gitu kan, gitu kayak rasanya tuh kalau misalnya musisi nggak ngeluarin CD atau piringan hitam tuh kayaknya kurang afdol gitu kan kalau kata orang. Oh gitu. iya, iya. Sayang gitu. Apakah kan. itu cuma persyaratan doang, mengeluarkan fisik ataupun atau cuma gimmick gitu kan, ya misalnya. Atau memang kesenangan sentimental diri pribadi aja gitu, pengen gitu. Memang di era digital ini hampir semua orang udah nggak megang CD lagi ya kayaknya. Bahkan ketika Player, kita merilis juga. CD player, banyak yang kesulitan nggak bisa mendengarkan karena mereka nggak punya CD player gitu. Tapi kita masih menyediakan scan QR code itu, jadi bisa didengarkan di websitenya The Majors untuk yang membeli. Cuma memang aksesnya terbatas ya, nggak seperti zaman sekarang kita harus bisa mendengarkan di platform yang lain ya, misalnya YouTube ataupun Spotify ya. Itu boleh disebutin emang? Boleh. Nggak apa-apa. Tapi memang itu memang sekarang rasanya aneh. Cuma akan lebih aneh lagi misalnya kalau contohnya foto ya, kita foto banyak, tapi nggak pernah dicetak. Nah itu bagaimana? Oke. Jadi cuma ditaruh di media sosial saja, nggak pernah dicetak gitu. Kalau pamerannya nanti, kalau mau pameran gimana? Nggak dicetak, berarti pamerannya cuma lihat-lihat di media sosial saja kan, bagaimana gitu. Tapi ternyata memang kalau untuk fotografi, melihat langsung lewat karya digital dan melihat langsung hasil fisik cetakannya itu sangat berbeda gitu. Kalau kita nyetak besar, wah foto, terus pakai analog, kelihatan banget grain-grainnya, wah itu bagus banget kayaknya. Beda dibandingkan kita lihat di layar, cuma kecil segini ataupun paling gede ya laptop ya. Tapi begitu dicetak 1 meter, kalau nggak A0, jadi itu rasanya beda banget gitu. Nah kalau untuk fisik memang ketika kita merilis fisik pasti ada artwork-nya ya, ada karya seninya misalnya, entah itu foto, teks. Nah yang paling puas sih kalau dirilis dalam piringan hitam karena fotonya besar banget gitu. Terus nanti kalau dipajang juga beda. Kehadiran fisiknya itu ada gitu. Betul. Ya. Dibandingkan digital itu memang ada tapi nggak bisa dipegang kayak. Iya. Ada tapi nggak ada gitu. Tetap berbeda lah ya feel-nya ya antara fisik sama digital, walaupun ya tetap ada digital, nggak akan hilang juga gitu sebenarnya. Tapi itu buat balik ke selera masing-masing aja. Ada yang lebih milih digital, ya udah dia belinya digital. Ada yang sukanya fisik, ya dia belinya fisik gitu. Gimana kalau misalnya lu punya pacar tapi nggak ada digital. Digital. Wow. Pacarnya digital, wah ada atau nggak ada ini, nggak bisa disentuh, nggak bisa dilihat, cuma bisa diajak ngobrol doang, kayak Siri ya. Luar biasa. Analoginya mantap. Tapi untuk itu ya gue pribadi kalau misalnya gue beli CD, gue kan masih suka beli CD juga kan. Gue pengen banget beli piringan hitam, tapi playernya itu mohon maaf gue masih mikir harganya ya. Sebenarnya analog 11-12 sih harganya ya kamera. Cuma masih mikir juga gue kalau untuk player piringan hitam gitu kan. Salah satu kenapa alasannya beli CD itu ya karena lebih ke kedekatan sentimentalnya aja sih, bukan karena masalah audio dan lain-lain. Karena rasanya seneng aja kalau gue pribadi ya. Mungkin buat teman-teman sekarang yang memang beli player ada ya macam-macam sih alasannya, tapi gue pribadi kayak gitu. Nah, buat Smart Viewers kita tahan dulu. Abis ini kita tentunya akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Uncle John. Masih banyak topik nih yang pengen dibahas karena mohon maaf banyak banget nih kalau ngomongin analog sama musik gitu kan. Nah ini nanti kita akan tanya-tanya lagi lebih dalam lagi. Oke, buat yang penasaran jadi kemana-mana tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.